teori-teori ma'rifat, teori hakikat, kemudian kita sibuk berdebat, kita sibuk mempersibukkan tarekatnya orang, jalan-jalannya masing-masing. Bahkan kita di bangsa Indonesia ini terutama ya, sibuk mementingkan suatu golongan. Ini kan asobia namanya, mementingkan golongannya. Oh, golonganku paling benar, golongan sana salah, ini sesat, ini sesat. Itu namanya khawarij. Khawarij mementingkan suatu golongan daripada golongan lain. Kita merasa paling benar, kita merasa kita sudah banyak zikir, kita merasa kita paling ma'rifat, kita merasa paling hakikat. Akan tetapi apa yang nilai itu semua Tuhan, bukan kita, bukan siapa-siapa. Jangan sampai kita ini merasa bahwa kita sudah sholat banyak, sholat sunnah banyak, mengamalkan sunnah, kewajiban kita terpenuhi, naik haji tiap tahun, bersedekah, sholat banyak-banyak, zikir, puasa banyak-banyak. Akan tetapi kita sering nyakiti manusia, nyakiti orang lain, nyakiti saudara-saudara kita. Kita pandang remeh mereka. Ini bukan apa, ma'rifat setan namanya, iblis. Nah, ini saya tidak marah-marah kepada siapapun, tapi ini marah kepada kerisauan kita ini loh. Di Nusantara seperti ini contohnya. Si paling ma'rifat, si paling hakikat, si paling banyak toriko, banyak zikirnya. Semua keegoannya, keaku-akuannya itu. Bahkan sengaja untuk dipakai berdebat. Untuk apa seperti itu? Apakah itu kayak yang dinamakan ma'rifat? Bagaimana kita ini, kerisauan kita ini? Maka kita ini harus berjalan masing-masing di jalan-jalan yang kita yakini selama ini, karena kita itu masuk ke dalam rahmatnya Allah, ridhonya Allah itu karena maunya Allah, bukan maunya kita. Kita berjalan itu ya luruskan niat kita untuk apa, hanya Allah saja. Kalaupun kita berzikir ini hanya untuk kekayaan, untuk ini dan sebagainya, salawat untuk ini, itu sah-sah saja kalau di dalam syariat. Tetapi akan di dalam bab hakikat ma'rifat itu adalah syirik, karena kita ini bahkan kurang ajar, tidak adab. Kita sholawat niatnya hanya untuk apa, uang, hanya untuk pelet, hanya untuk santet, hizib dan sebagainya, untuk itu namanya ilmu supranatural, bukan spiritual. Makanya kembali kepada spiritual yang lurus, betul-betul tidak dunia, tidak akhirat, tidak belok kiri, tidak belok kanan, pakai kacamata kuda, lurus saja. Orang itu mau salah, mau apapun menurut kita ya salah, itu kita jangan sesat-sesatkan mereka, biar Allah dan Rasulnya sendiri yang sesatkan. Maksudnya begini loh, kita cukup anukan ini, nasihati baik-baik. Kalau memang mereka salah, terus kita proses, bilang itu dalam hati kita, rasa kita bahwa itu adalah proses mereka, jangan kita salahkan, karena bisa saja kita itu kebalik gitu loh, dia menjadi kita, kita menjadi dia. Begitu yang kita maksud. Makanya yang dinilai ini bukan sekarang, yang dinilai adalah kehidupan terakhir sebelum ajal kita dicabut. Bisa saja kita ini luar biasa menurut pandangan kita, murid-murid kita misal, tetapi menurut Tuhan itu sendiri kita orangnya tidak baik. Satu saja, ketika orang itu banyak dosa, bahkan nun sewu, mohon maaf, bahkan dia tidak pernah sholat seumur hidupnya, tetapi dia mencintai wali Allah, mencintai ulama, mencintai Rasulnya, dia akan masuk surga, bos. Itu kata ulama-ulama kita, guru-guru kita begitu. Maka jangan kita ini merasa bahwa kita paling benar, paling masuk surga, paling ma'rifat, paling hakikat. Begitu, maksudnya begitu. Jadi jangan kita ini merasa paling begitulah. Ini cuma kerisauan curhat kita selama ini. Marilah kita ayo sama-sama kembangkan kebangkitan spiritual Nusantara ini. Orang syariat jangan ngelek-ngelek, ejek-ejek orang hakikat. Orang hakikat juga jangan salah-salahkan orang syariat. Begitu dua-duanya. Apa salahnya kita mengamalkan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat? Udah fokus di situ. Jangan salah-salahkan orang. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa kita ini paling sakti, paling wow, si paling wali. Tahu-taunya apa? Nama kita tercatat di orang yang tidak disukai oleh Tuhan.
Yang paling penting itu ibadah kita menurut jalan kita, thariqah kita, hakikat kita, ma'rifat kita, pemahaman kita. Orang itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki kudrat iradanya Allah. Jadi begitu saudaraku yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati semuanya. Mohon maaf salah kata saya banyak, khilaf. Bukan marah-marah, tapi ini kerisauan kita di NKRI, Nusantara, dan seluruh orang-orang Asia seperti ini. Dan di agama kita juga begitu. Maka kita risau bagaimana kita kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan para anbiya, jalan para rasul, jalan para siddiqin, aulia, wasyuhada. Oke? Salam.